Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wawade Mulfifki dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo dengan NIM B1 B1219193. Pada kesempatan hari ini dan pada video ini, saya akan mengerjakan tugas saya yang diberikan oleh salah satu dosen saya pada mata kuliah wawasan kemaritiman, di mana oleh Dr. Elianti Agus Mokodompit SE MSI, di mana saya disuruh untuk membuat presentasi PowerPoint, kemudian menjelaskannya melalui video. Nah, baiklah, berikut ini penjelasan dari presentasi PowerPoint saya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu Mataram kuno agraris atau maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki visi atau pandangan hidup maritim untuk mengontrol dan memanfaatkan laut sebagai syarat untuk mencapai kesejahteraan dan kejayaan. Nah, selanjutnya, suatu negara dikatakan sebuah negara maritim apabila negara tersebut memenuhi 6 syarat, yaitu yang pertama, negara tersebut harus memiliki lokasi geografis, kedua, karakteristik tanah dan pantai, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter penduduk, serta pemerintahan. Lanjut, salah seorang ilmuwan yang bernama Kenneth R. Hall menyatakan bahwa ada 5 zona komersial di Asia Tenggara pada abad ke-14 hingga awal abad 15. Yang pertama yaitu zona Teluk Benggala, mencakup India Selatan, Sri Lanka, Burma, dan pantai utara Sumatera. Kedua, kawasan Selat Malaka. Ketiga, kawasan Laut Tiongkok Selatan, di mana kawasan ini meliputi pantai timur Semenanjung Tanah Melayu, Thailand, dan Vietnam Selatan. Dan keempat, ada kawasan Sulu, di mana kawasan ini meliputi pantai barat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, dan pantai utara Kalimantan. Dan yang terakhir, ada kawasan Laut Jawa, di mana meliputi Kalimantan Selatan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Selain ketujuh zona komersial tersebut, ada 2 zona komersial lainnya, di mana ada yang pertama itu kawasan Laut Arab meliputi Cochin, Malabar, Oman, dan Aden, dan yang kedua kawasan Laut Merah meliputi Mombasa, Mogadishu, Muza, Berenike, dan yang berujung di Alexandria. Perahu kuno ini belum dapat dipastikan apakah milik Sriwijaya atau Mataram kuno. Namun, berdasarkan ciri-ciri teknologinya, dapat dipastikan bahwa perahu ini adalah milik Nusantara atau Asia Tenggara. Secara umum, walaupun belum dapat dipastikan bahwa perahu ini milik Sriwijaya maupun Mataram kuno, akan tetapi karena perahu ini adalah milik Nusantara, bisa jadi perahu ini adalah milik Sriwijaya ataupun Mataram kuno. Data arkeologis aktivitas kemaritiman pada masa Mataram kuno dapat ditelusuri melalui relief moda transportasi air Candi Borobudur. Dalam panel-panel relief tersebut digambarkan bahwa terdapat berbagai jenis perahu. Ada jenis perahu yang berukuran kecil yang biasa digunakan di sungai dekat pantai. Ada juga perahu yang berukuran besar yang biasa digunakan di lautan lepas atau samudra. Adanya relief-relief tersebut menunjukkan bahwa pada masyarakat Mataram kuno telah mengenal teknologi perahu, atau bahkan ada yang sudah berprofesi sebagai nahkoda perahu. Sekelumit data arkeologis di atas menyiratkan bahwa pada masa Mataram kuno ada nuansa kemaritimannya. Lanjut bab 6, situs Balai Kambang Batang di dalam jaringan perdagangan maritim pada masa Hindu Buddha.
Posisi Nusantara yang menjadi jalur perlintasan mendorong komunikasi yang semakin intensif antara penduduk lokal dengan para pendatang, sehingga yang menjadi pemicu munculnya kebudayaan luar, terutama pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara, terutama di Jawa Tengah. Kemudian, ada dua prasasti yang digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan kehadiran paling awal pengaruh Hindu-Buddha di Jawa Tengah, yaitu yang pertama Prasasti Tukmas dan kedua Prasasti Canggal. Lanjut, penulisan ini difokuskan untuk pengumpulan data situs Balai Kambang sebagai tempat masuknya pengaruh kebudayaan India akibat meningkatnya aktivitas perdagangan maritim di pantai utara Jawa. Nah, pengumpulan data menggunakan survei dan ekskavasi, di mana survei dimaksudkan untuk mengumpulkan data permukaan yang berhubungan dengan tinggalan budaya masa lampau dan lingkungan fisik dari manusia dan budayanya. Sedangkan ekskavasi dilakukan di situs Balai Kambang dimaksudkan untuk mengumpulkan data lebih mendalam lagi dari situs-situs tersebut. Kemudian seluruh tinggalan budaya masa lampau yang diperoleh dari hasil survei dan ekskavasi kemudian diolah menjadi data dengan melakukan deskripsi terhadap temuan yang dilanjutkan dengan analisis, yaitu menggunakan analisis khusus dan analisis kontekstual, di mana analisis khusus yaitu analisis yang menitikberatkan pada ciri-ciri fisik artefak, sedangkan analisis kontekstual yang menitikberatkan pada hubungan antar data arkeologis. Next, hasil survei situs Balai Kambang. Terdapat ada 3 hasil survei situs Balai Kambang, yaitu yang pertama Odeikrom tahun 1924 menyebutkan ada sekitar 14 situs arkeologi di Batam yang terkait dengan ajaran Hindu-Buddha di Jawa. Dan yang kedua, pendataan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batang tahun 2001 terdapat artefak di Kabupaten Batang ditemukan sekitar 120 fragmen bangunan yang menunjukkan perbedaan gaya, masa maupun teknik pembuatannya. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Arkeologi Nasional bekerja sama dengan Ecole Vencase Extreme Orient (EVEO) Jakarta tahun 2012 mengidentifikasi sekitar 42 situs arkeologi. Next, lokasi situs Balai Kambang. Situs Balai Kambang berada sekitar 1 km dari Pantai Jodo dan di lereng timur perbukitan yang menjorok ke pantai di sisi utara. Bukit kecil yang memiliki ketinggian sekitar 50 meter ini, sebagian lahannya telah menjadi perkebunan karet milik PT Perkebunan Sawangan. Di bagian kaki bukit inilah terdapat beberapa sumber air, namun debit air yang paling besar tampaknya di situs Balai Kambang, di mana aliran airnya kemudian mengalir menuju Sungai Buangan dan kemudian berakhir di muara Pantai Jodo. Lanjut, ekskavasi situs Balai Kambang. Penggalian yang dilakukan di sebelah selatan dari sumber air pertitaan Balai Kambang berhasil menemukan pondasi dinding bangunan sisi selatan dan barat dan satu saluran air mengarah ke utara sampai selatan, yang lubang saluran sisi utara berakhir di sumber air pertitaan Balai Kambang. Selain itu, banyak batu candi yang tersebar di sekitar situs tersebut dan beberapa batu ornamen. Seluruh batu candi dan pertirtaan dibuat dari batuan lempung pasiran yang sumber bahannya didapat dari sekitar situs tersebut. Sejumlah bata berukuran besar juga ditemukan di situs ini, namun tidak ada yang dalam kondisi in situ lagi, maksudnya sudah tidak dalam kondisi yang utuh lagi.
Selanjutnya, beberapa batu candi diketahui memiliki komponen dekoratif, yaitu kemuncak, fragmen menara dan fragmen relief, ambang pintu, dan makara. Selain itu, selain batu candi, ada juga terdapat 2 arca naga yang ditemukan setinggi 1 meter, di mana terdapat di sekitar sumber air. Lanjut, dari hasil ekskavasi yang dilakukan tampaknya situs Balai Kambang adalah sebuah petirtaan yang memanfaatkan adanya sumber air di sekitar daerah tersebut. Sampai saat ini kemungkinan di situs Balai Kambang dahulu adalah terdapat 2 struktur, yaitu bangunan dari batu dan tempat pemandian atau petirtaan. Hasil survei dan ekskavasi di situs Balai Kambang menunjukkan bahwa petirtaan Balai Kambang tampaknya sudah digunakan sejak abad 7 Masehi, kemudian berlanjut sekitar abad 8 hingga 9 Masehi, sejaman dengan Mataram kuno di Yogyakarta Magelang. Posisinya yang strategis membuat situs ini masih digunakan sampai akhir abad 15 sampai 16 Masehi. Lanjut, adanya temuan penting seperti bangunan candi, petirtaan, prasasti, dan arca pemujaan yang mengindikasikan tempat suci ajaran Hindu menimbulkan asumsi bahwa Balai Kambang juga telah digunakan sebagai tempat untuk masuk dan berkembangnya pengaruh kebudayaan India di dalam pedalaman Jawa Tengah. Baik, demikianlah penjelasan dari presentasi pada poin saya. Dan saya mengucapkan sekian terima kasih atas perhatiannya, dan saya mengucapkan permohonan maaf atas segala yang saya ucapkan selama presentasi. Dan akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa.